Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Pastinya dalam keadaan baik ya adik-adik. Nah, adik-adik, udah lama sekali ya kita nggak sekolah minggu secara masuk ke gereja. Kita hanya sekolah minggu secara online saja. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk melakukan ibadah sekolah minggu kita secara online. Nah, adik-adik, siapa tadi yang bangun pagi berdoa? Ayo angkat tangannya, siapa? Nah, pastinya ya semua adik-adik yang bangun pagi tadi pasti berdoa. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena perlindungannya untuk kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengangkat pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Udah pada siap belum? Udah ya? Oke, mainkan musiknya Kak Evelyn. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa. Ikutin kata-kata Kak Ana ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu. untuk perlindungan-Mu Dari malam yang gelap gulita dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi ini. hingga pada pagi hari ini. Tuhan, Tuhan, pada pagi ini pada pagi ini kami mau mulai kami mau memulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati Bapa, Kiranya Engkau memberkati Bapa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tapi setiap hari juga harinya Tuhan adik-adik. Cuman hari ini adalah hari khusus di mana kita datang dan memuji dan membanggakan nama Tuhan. Untuk itu kita mau memuji dan membanggakan nama Tuhan dengan semangat. Siap adik-adik? Pasti udah siap ya. Oke, sekarang kita menyanyikan pujian dan berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini
adik-adik, tadi kita sudah memuji dan membanggakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi siapa yang membawakan cerita firman Tuhan? Langsung aja adik-adik kita panggil dia. Ini Kak Asmi. Yeay. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya luar biasa ya. Tadi kita sudah selesai bernyanyi dan juga bergembira bersama Kak Ana dan juga Kak Evelyn. Jadi sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik harus mempersiapkan diri dulu. Nah, kakak tunggu ya adik-adik, ambil Alkitabnya dulu. Kalau Alkitabnya sudah ada, adik-adik bisa duduk kembali dan kita akan mulai berdoa. Kakak tunggu nih ya. Kakak hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah duduk semuanya adik-adik. Sekarang kita akan berdoa. Kakak akan berdoa untuk kita semua. Lipat tangan dan juga tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah bernyanyi dan bergembira bersama teman-teman kami dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami bisa mengerti apa arti dari firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay, amin adik-adik. Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dulu. Kita akan membaca dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Oke, kitab Daniel adalah perjanjian lama ya adik-adik. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Oke, kakak-kakaknya dibantu ya adik-adiknya. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Tapi kita tidak baca semuanya adik-adik, kita hanya baca 2 ayat saja, yaitu ayat 17 dan juga ayat ke-18. Oke, sudah. Kakak akan baca untuk adik-adik semua. Judulnya adalah Perapian yang Menyala-nyala. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke adik-adik, itu firman yang kita baca hari ini. Nanti ayat 1 sampai ke-30 adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Temanya adalah setia dan patuh kepada Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Temanya adalah setia dan patuh kepada Tuhan. Nah, Kak, patuh itu apa Kak? Setia itu apa? Nah, kakak akan menjelaskan apa itu patuh dan juga apa itu setia. Patuh artinya kita menuruti perintah. Kalau setia artinya kita berpegang teguh kepada janji atau kita tidak boleh mengingkari janji kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari ketiga tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan juga Abednego yang selalu setia kepada Tuhan. Oke, kakak akan mulai ceritanya. Jadi, di suatu wilayah ada sebuah raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Siapa rajanya? Raja Nebukadnezar. Jadi, pada suatu hari, Raja Nebukadnezar ini memerintahkan untuk membuat sebuah patung emas. Wow, patung emas adik-adik. Dan tingginya itu adalah 60 hasta. Kalau di meter berarti 30 meter. Wah, adik-adik bisa bayangkan. Itu sangat tinggi adik-adik. Dan juga lebarnya adalah 6 hasta. Jadi kira-kira itu 2,7 meter. Sangat lebar ya adik-adik. Lebih lebar dari tangan kakak ini. Kemudian pada suatu hari, Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya mengumpulkan semua raja-raja dan juga bupati-bupati yang ada di wilayah tersebut untuk menghadiri acara peresmian patung emas tersebut. Kemudian setelah mereka berkumpul, Raja Nebukadnezar pun berbicara seperti ini. Memerintahkan bentara atau pembantu raja untuk menyampaikan kepada masyarakatnya
Kemudian bentara ini pun pergi ke masyarakat lalu berbicara seperti ini. Hai masyarakat yang ada di sini, jika kalian mendengar bunyi sangkakala atau bunyi gambus ataupun kecapi, kalian harus sujud dan menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan itu. Tetapi jika kalian tidak sujud dan menyembah patung itu, maka kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Setelah memberitahukan itu, ia pun kembali ke Raja Nebukadnezar. Setelah beberapa hari, ada satu orang dari orang Kasdim pergi menghadap Raja Nebukadnezar dan berbicara seperti ini. Ya Raja, seperti yang Raja sudah perintahkan, jika kami mendengar bunyi-bunyian seperti bunyi sangkakala, bunyi gambus dan juga kecapi, maka kami akan datang sujud dan menyembah patung yang Raja dirikan itu. Tetapi jika tidak, maka kami akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian, tetapi ada 3 orang yang tidak menuruti perintah tuanku itu. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Kemudian ketika mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar pun menjadi marah. Kemudian ia pun memerintahkan tentaranya lalu pergi memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego tersebut. Kemudian pada suatu hari, Sadrak, Mesak, dan Abednego pergi menghadap raja. Ketika mereka menghadap raja, raja pun berkata seperti ini. Benarkah wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kalian tidak mau sujud menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang, jika kalian mendengar bunyi gambus, kecapi, dan bunyi sangkakala, lalu sujud menyembah patung yang kudirikan itu, tetapi jika tidak, kalian akan kucampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian, Sadrak, Abednego, dan Mesak menjawab seperti ini. Tidak ada gunanya kami menjawab hal ini, Tuan. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas itu. Kemudian raja itu pun semakin marah. Kemudian ia memerintahkan kepada tentaranya untuk membuat api itu menjadi lebih panas dari biasanya, 7 kali lipat dari biasanya. Bayangkan adik-adik, 7 kali lipat dari biasanya, sangat panas ya. Kemudian setelah memerintahkan untuk dibuat 7 kali lipat lebih panas, ia pun memerintahkan tentara yang paling kuat di antara mereka untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego tersebut. Mereka dipakaikan topi, celana, baju, kemudian mereka diikat. Setelah mereka diikat, kemudian mereka pun dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah adik-adik, setelah mereka dicampakkan, orang yang mencampakkan mereka tersebut mati adik-adik, yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego karena apinya terlalu panas, karena 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Nah, pada suatu hari, raja pun pergi berdiri dan pergi ke sebuah pintu dan berkata seperti ini. Keluarlah dan datanglah kemari, wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar lalu menghadap raja tersebut. Kemudian orang-orang yang di sekitar situ banyak melihat mereka. Menteri-menteri, raja-raja melihat Sadrak, Abednego, dan Mesak tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Mereka tidak terbakar, rambut mereka masih utuh, tangan kaki mereka semuanya masih lengkap, dan tidak ada satupun yang terbakar dari tubuh mereka. Kemudian ketika melihat hal itu, raja pun menjadi heran. Seketika ketika melihat hal itu, raja pun berkata seperti ini. Di ayat 30 adik-adik bisa lihat. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi ketika melihat hal itu, raja memberikan mereka kedudukan yang tinggi, dan raja itu pun memuji Tuhan. Nah, itu adik-adik kisah dari 3 tokoh tadi. Siapa saja? Sadrak, Mesak, dan juga
Abednego. Mereka selalu setia dan patuh kepada Tuhan walaupun mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala adik-adik, karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tetap setia dan patuh kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, kenapa sih kita harus selalu setia kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus selalu setia kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Oke, kakak akan menjawab ya, kenapa kita harus selalu setia kepada Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kakak ulangi sekali lagi ya. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Oke, terus kalau ada yang nanya lagi, Kak, bagaimana caranya kita harus selalu setia kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab nggak bagaimana caranya kita bisa setia sama Tuhan? Ada yang bisa jawab? Nah, kakak akan kasih tahu bagaimana caranya kita selalu setia kepada Tuhan. Yang pertama contohnya, kita harus selalu taat mendengarkan firman Tuhan dan tetap taat beribadah. Contohnya, selama ini kita sekolah minggunya di gereja, tapi sekarang adik-adik bisa sekolah minggu di rumah aja walaupun lewat YouTube ya. Kemudian yang kedua, harus selalu berdoa kepada Tuhan. Contohnya, kalau bangun pagi berdoa, terus sebelum tidur adik-adik juga berdoa, dan juga sebelum makan harus selalu berdoa. Kemudian yang ketiga adalah selalu jujur. Berarti adik-adik tidak boleh berbohong ya, dan juga harus selalu jujur kepada papa, mama, opa, oma, dan teman-teman lainnya. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh ingkar janji. Ingkar janji itu kayak mana ya kak? Ingkar janji artinya kita harus selalu menepati janji kita dan kita tidak boleh mengingkari janji kita. Kemudian poin yang kelima adalah menjauhi larangan Tuhan dan juga menuruti perintah Tuhan. Menjauhi larangan Tuhan itu yang kayak mana kak? Menjauhi larangan Tuhan artinya kita harus menjauhi larangan Tuhan. Contohnya, Tuhan berkata seperti ini, janganlah mencuri. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mencuri, karena mencuri itu adalah larangan dari Tuhan. Kemudian, menuruti perintah Tuhan artinya kita harus turut apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata seperti ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti kita harus menuruti apa yang Tuhan katakan lewat kita menghormati ayah dan ibu kita. Oke, adik-adik, itu merupakan 5 contoh yang kakak berikan sebagai tanda bagaimana kita setia kepada Tuhan. Oke, sekarang kita akan membuka ayat hafalan kita dari kitab Wahyu 2 ayat 10b. Kitab Wahyu 2 ayat 10b ya adik-adik. Kitab Wahyu itu ada di perjanjian baru atau lama? Betul sekali, ada di perjanjian baru. Wahyu 2 ayat 10b. Sudah? Ayat 10b ya, kita mulai sama-sama dari ayatnya. 1, 2, 3. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, satu kali lagi adik-adik, kita mulai dari ayatnya. 1, 2, 3. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jadi adik-adik harus dihafal ya ayat hafalannya tadi. Oke, sekarang semuanya berdiri adik-adik. Oke adik-adik, semuanya sudah berdiri. Yang belum berdiri silahkan berdiri dulu. Oke, semuanya sudah. Oke, sekarang kita akan sama-sama mengucapkan sebagai janji kita bahwa kita akan selalu setia kepada Tuhan. Ikuti kata-kata Kak Asmi ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Tuhan, aku mau berjanji akan selalu setia kepada Tuhan. Oke, sekali lagi. Tuhan, aku berjanji
akan selalu setia kepada Tuhan. Yeay, itu sebagai janji kita bahwa kita akan selalu setia kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Asmi akan berdoa untuk kita semuanya. Sudah siap? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang bagaimana kami selalu patuh dan juga setia kepadamu. Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami selalu setia dan patuh kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Asmi. Tadi kita mau belajar dari ada 3 tokoh. Yang pertama itu ada Sadrak, terus Mesak, sama Abednego. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau setia kepada Tuhan. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Terus kita mau datang di hadapan Tuhan dengan berdoa. Nah, itu adalah bentuk setia kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini sedang corona, tapi tidak menghilangi semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap adik-adik? Oke, sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan tadi. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman. Kira-kira Kak Evelyn tahu nggak pengumuman hari ini? Tidak. Oh, berarti cuma Kak Ana dong yang tahu. Baik adik-adik, pengumuman pertama yaitu mulai Desember nanti kita akan ada Pisa Firman Tuhan, yaitu Firman Tuhan untuk Pratama Madya, Pisa, sama Firman Tuhan untuk Batita Balita. Jadi mulai Desember. Oke, siap adik-adik? Udah dengarkan pengumumannya? Baik adik-adik, sekarang pengumuman yang kedua. Pengumuman yang kedua adalah di tanggal 28 kemarin ada yang ulang tahun. Kira-kira siapa ya yang ulang tahun kemarin adik-adik? Ada adik Moka. Yeay! Adik-adik semua ayo bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik Moka. Oke, siap? Kak Evelyn siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun adik Moka. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Nah, adik-adik, itulah pengumuman untuk adik-adik. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Adik-adik siap ya? Kita bersikap doa. Kita mau berdoa biar Kak Ana yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu sehingga sekolah minggu kami boleh selesai. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Semoga firman yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu bisa memberkati kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Adi Moka, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberikan kesehatan, menjaga dan melindungi orang tuanya. Tuhan, inilah doa kami berserah kepadamu. Haleluya, amin. Dadah adik-adik.